Kali ini, kita akan coba bedah sebuah kontradiksi besar yang ada di jantung Indonesia. Di satu sisi, kita dikenal sebagai bangsa yang sangat religius. Tapi di sisi lain, kok ya bisa jadi tempat terjadinya persekusi yang kejam? Nah, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita lihat langsung ya kontradiksinya. Di sebelah kiri ada janji manis di konstitusi kita. Pasal 29 jelas banget. Negara menjamin kebebasan beragama. Keren kan? Tapi, lihat di sebelah kanan. Ini realitanya. Laporan dari Setara Institut mencatat ada 221 peristiwa pelanggaran. Dan itu cuma dalam 1 tahun. Jomplang banget kan antara janji dan kenyataan? Nah, jurang inilah yang mau kita dalami. Sekarang, yuk kita lihat angkanya lebih dekat. Soalnya, ini bukan sekedar omongan atau cerita dari mulut ke mulut loh. Ini data beneran, data yang tercatat. Dan di balik setiap angka ini ada cerita. Cerita yang jujur aja cukup kelam. Dan dari ratusan peristiwa tadi, ada korban nyatanya, manusia beneran. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat ada 239 orang yang jadi korban. Penting banget buat kita ingat ya, ini tuh bukan cuma angka di layar. Setiap satu angka ini mewakili satu orang yang hak dasarnya buat percaya dan beribadah itu diganggu, bahkan dirampas. Terus, pertanyaannya, siapa sih pelakunya? Nah, di sini ceritanya jadi makin menarik, sekaligus bikin miris. Kalau kita lihat ya, kelompok non-negara atau warga sipil gitu, angkanya memang paling tinggi, 197. Tapi, coba dilihat sebenarnya, ada 128 tindakan yang dilakukan oleh aktor negara. Justru aparat yang seharusnya melindungi, malah ikut-ikutan jadi pelaku. Ini nih salah satu inti masalahnya. Lalu, siapa yang jadi korban utamanya? Coba kita lihat datanya. Jelas banget di sini kelompok minoritas seperti teman-teman kita dari umat Kristen, Katolik, dan juga Jemaat Ahmadiyah itu jadi sasaran yang paling sering. Tapi, coba perhatikan lagi, dampaknya itu menyebar kemana-mana. Bahkan warga biasa, individu, sampai para pengusaha pun kena. Kayaknya nggak ada yang benar-benar kebal dari masalah ini. Dan sekali lagi, angka-angka tadi itu bukan cuma statistik kosong. Di baliknya itu ada kejadian-kejadian nyata yang beneran terjadi. Misalnya, pembubaran paksa acara keagamaan umat Kristen di Sukabumi. Ada juga penyerangan rumah ibadah di Padang Sarai. Belum lagi diskriminasi yang terus-menerus dialami komunitas Ahmadiyah. Ya, beginilah wajah intoleransi itu kalau kita lihat langsung di lapangan. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kok bisa sih hal-hal kayak gini terus terjadi? Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam. Cari tahu apa sih akar masalahnya. Gimana ceritanya sebuah negara yang konstitusinya keren banget soal kebebasan beragama, malah kayak menyuburkan intoleransi. Ternyata, salah satu akarnya ada di produk hukum kita sendiri. Namanya UU PNPS tahun 1965. Atau yang sering disebut UU Penodaan Agama. Nah, undang-undang yang satu ini tuh kontroversial banget. Karena secara nggak langsung, dia kayak menciptakan kasta dalam berkeyakinan. Jadi ada beberapa agama yang resmi, yang diakui, sementara keyakinan atau aliran lain posisinya jadi rentan banget, gampang didiskriminasi, bahkan bisa dianggap kriminal. Kutipan dari Pak Raffendi Jamin ini, wah, kena banget. Intinya gini, negara itu bisa salah dalam 2 cara. Pertama karena melakukan sesuatu, dan kedua justru karena tidak melakukan apa-apa alias membiarkan. Nah, apa bedanya? Yuk kita lihat. Nah, ini penjelasannya. Di satu sisi, ada yang namanya kesalahan karena bertindak atau commission. Ini terjadi waktu aparat negara misalnya malah ikut-ikutan razia, menyegel tempat ibadah, atau menegakkan perda-perda yang diskriminatif. Di sisi lain, ada kesalahan karena diam atau omission. Ini pas aparat hukumnya diam saja, nggak mengusut, atau nggak menindak kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan. Dua-duanya ini bahaya banget loh. Soalnya kalau dibiarkan, itu sama aja kayak ngasih sinyal bahwa intoleransi itu boleh-boleh saja. Oke, melihat masalah serumit ini, apa dong yang dilakukan pemerintah? Apa mereka diam saja? Ternyata nggak juga. Pemerintah punya program andalan, sebuah kebijakan besar yang harapannya bisa jadi solusi. Mari kita lihat, apa sih programnya? Dan yang lebih penting, apakah ini beneran manjur? Nah, ini dia jawabannya. Program moderasi beragama. Secara konsep, kedengarannya bagus banget kan? Tujuannya adalah mendorong cara beragama yang, moderat. Yang damai, toleran, anti kekerasan, dan pastinya sejalan sama nilai-nilai kebangsaan kita. Tujuannya sih mulia banget, yaitu untuk menciptakan keharmonisan. Program ini punya 4 pilar utama. Pertama, komitmen kebangsaan. Artinya kita pegang teguh dasar negara kita. Kedua, toleransi, saling menghargai perbedaan keyakinan. Ketiga, anti kekerasan. Jelas ya, menolak semua bentuk ekstremisme atas nama agama. Dan keempat, penerimaan terhadap tradisi.
jadi bisa mengakomodasi budaya lokal. Secara teori sih, ini kerangka yang pas banget buat mengubah wajah kehidupan beragama di Indonesia. Tapi ya begitu deh, kebijakan di atas kertas itu kan satu hal, tapi kenyataan di lapangan bisa jadi cerita yang lain sama sekali. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah program moderasi beragama ini beneran ampuh buat mencabut akar masalah intoleransi yang sudah begitu dalam? Oke, coba kita timbang-timbang ya. Di sisi positifnya, program ini dapat dukungan kuat dari pemerintah. Tujuannya juga jelas, mau meningkatkan toleransi dan menolak kekerasan. Masyarakat sipil juga siap bantu. Tapi, di sisi lain, tantangannya ini nggak main-main. Banyak masyarakat yang belum paham soal program ini. Penegakan hukum masih lemah. Belum lagi kita harus melawan tsunami hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya. Dan yang paling berat, melawan klaim kebenaran yang kaku dari kelompok-kelompok ekstrim. Jadi kalau kita rinci lagi, hambatannya tuh banyak banget. Pemahaman publik soal program ini masih minim. Di lapangan, tindakan intoleran dan kekerasan masih aja terjadi. Penegakan hukumnya juga lemah dan gak konsisten. Ditambah lagi, kualitas pendidikan agama kita kadang malah mengajarkan sikap eksklusif bukan inklusif. Dan yang paling bikin pusing, ideologi ekstremis itu nyebarnya di internet cepet banget. Kayak balapan yang kita udah pasti ketinggalan start. Jadi, ya, kita kembali lagi ke titik awal. Ini adalah sebuah perjuangan yang belum selesai. Perang antara cita-cita luhur bangsa kita melawan kenyataan pahit di lapangan. Dan taruhannya ini gede banget loh, masa depan kebinekaan Indonesia itu sendiri. Dan supaya kita benar-benar paham separah apa tantangannya, coba dengarkan kutipan yang bikin merinding ini. Ini bukan sekedar kata-kata loh ya. Ini adalah seruan terbuka untuk membunuh yang diucapkan di depan umum. Inilah musuh sebenarnya dari program moderasi. Ini pertarungan antara ajakan untuk hidup damai melawan ajakan untuk saling membunuh. Dan pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar ini. Mampukah sebuah kebijakan pemerintah, sebagus apapun konsepnya di atas kertas, benar-benar menjembatani jurang yang begitu lebar antara cita-cita pendiri bangsa dengan realita yang seringkali rumit dan penuh kekerasan? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan nasib kebebasan beragama di Indonesia.